Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya super semangat hari ini karena kita bakal ngebahas satu senjata yang paling krusial, tapi sayangnya paling sering diabaikan di dunia bisnis teknologi. Kalau kalian adalah seorang inovator atau lagi ngebangun startup, strategi yang bakal kita kupas tuntas hari ini benar-benar bisa nyelamatin nyawa bisnis kalian. Kita bakal bahas semuanya tentang hak kekayaan intelektual khusus untuk technopreneur. Coba deh, bayangin skenario mimpi buruk ini sebentar. Kalian udah ngabisin waktu berbulan-bulan, kurang tidur, minum kopi bergelas-gelas, dan akhirnya berhasil ngerilis aplikasi startup yang super inovatif. Publik suka banget. Tapi, tiba-tiba, cuma dalam 3 bulan, ada perusahaan raksasa dengan modal tak terbatas yang meniru persis aplikasi kalian. Dan mereka malah jauh lebih sukses. Nyesek banget kan? Pertanyaannya, apa yang salah di sini? Kok bisa-bisanya kalian biarin itu terjadi? Oke. Mari kita masuk ke bagian pertama, sengketa Apple melawan Samsung. Kita bakal lihat apa jadinya kalau inovasi nggak dilindungi dengan benar. Kalian tahu nggak, saking marahnya, mendiang Steve Jobs itu pernah sampai bersumpah mau ngelakuin perang termonuklir, ngelawan kompetitornya karena dituduh meniru desain iPhone. Hasil akhirnya, Samsung diwajibkan ngebayar ganti rugi miliaran dolar ke Apple. Gila kan? Miliaran dolar loh. Kisah nyata ini ngasih kita satu pelajaran yang sangat berharga. Kekayaan intelektual itu bukan cuma soal ego pembuatnya, tapi ini murni soal kelangsungan hidup, dominasi pasar, dan cara melindungi aset paling berharga dari sebuah perusahaan. Lanjut ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya HKI itu? Sekarang, mari kita turunkan skalanya dari raksasa teknologi ke startup kalian sendiri. HKI atau hak kekayaan intelektual. Simpelnya begini, ini adalah hak hukum yang diberikan ke kalian atau ke organisasi kalian atas hasil karya intelektual yang udah kalian buat. Nah, poin krusialnya ada di sini. Perhatikan ya, HKI itu nggak ngelindungi ide liar yang cuma ada di kepala kalian. Sama sekali nggak. HKI hanya melindungi ide yang sudah diwujudkan, aplikasi mobile yang udah kalian coding, desain produk, software, atau logo perusahaan. Itulah yang dilindungi oleh hukum. Masuk ke bagian ketiga, paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Yuk kita bedah 4 senjata utama ini. Senjata pertama kita adalah paten. Paten ini ngasih hak eksklusif buat sebuah inovasi teknologi. Kalau kalian berhasil nyiptain algoritma baru yang belum pernah ada di muka bumi ini, atau teknologi AI yang revolusioner, kalian wajib banget punya paten. Kalau udah pegang paten, orang lain bener-bener nggak boleh pakai inti teknologi kalian tanpa izin resmi. Ini ibarat tembok besi pelindung teknologi kalian. Selanjutnya, kita punya hak cipta atau copyright. Nah, ini yang memayungi karya kreatif. Atau kalau di dunia teknologi, barisan kode software dan desain antarmuka pengguna kalian. Kalian tahu hal yang paling luar biasa dari hak cipta? Sifatnya otomatis. Beneran, segera setelah kalian selesai ngetik garis kode terakhir, ada nyelesain desain visualnya, hak ciptanya langsung melekat secara hukum di karya itu. Senjata ketiga adalah merek dagang alias trademark. Kalau ini murni soal identitas bisnis kalian. Nama brand, logo, sampai slogan, semuanya masuk ke ranah ini. Coba bayangin logo ijo ikoniknya Gojek, atau logo apel kegigitnya Apple. Atau yang sempat heboh banget di lokal, kasus sengketa nama ayam geprek Bensu. Kasus-kasus ini membuktiin kalau identitas bisnis itu adalah aset yang super berharga. Dan pastinya, kalian gak mau kan ada orang lain yang pakai nama serupa dan bikin bingung pelanggan kalian. Dan senjata yang keempat adalah rahasia dagang. Kadang-kadang nih ya, kalian punya informasi bisnis yang saking rahasianya, kalian bahkan nggak mau mempublikasikannya sama sekali, termasuk ke kantor paten. Bisa berupa algoritma rekomendasi rahasia, formula produk, atau strategi bisnis inti. Nah, selama kalian bisa jaga rapat-rapat informasinya dari publik, hukum bakal ngelindungin itu sebagai rahasia dagang. Nah, ini ilustrasi brilian tentang gimana keempat konsep tadi saling melengkapi. Paten mengamankan teknologi di belakang layar kayak AI, hak cipta ngelindungin wujud fisiknya yaitu software itu sendiri, merek dagang jadi tameng buat identitas luar kayak logo kalian, dan rahasia dagang menjaga dapur rahasia algoritma kalian. Ini benar-benar peta perlindungan yang sangat komplit buat sebuah bisnis. Bagian keempat, panduan HKI untuk startup. Sekarang waktunya kita ubah teori-teori tadi jadi langkah nyata buat kalian para founder. Biar makin kebayang, misal kalian lagi ngebangun startup AI, model AI inti yang super canggih itu masuknya ke perlindungan paten. Terus, aplikasi seluler tempat pengguna ngeklik dan berinteraksi, barisan kode dan desainnya diamankan oleh hak cipta. Dan nama startup kalian yang keren itu daftarin langsung sebagai merek dagang.
Lihat kan, satu bisnis tapi punya lapisan pelindung hukum yang berlapis-lapis. Tapi tunggu dulu, kita juga harus ngomongin realita di lapangan. Ngurus perlindungan hukum ini butuh waktu. Hak cipta itu cepat banget, biasanya cuma butuh 1-14 hari kerja. Merek dagang lumayan lah sekitar 6-12 bulan. Tapi kalau paten, karena butuh proses uji kebaruan yang super detail, persiapannya bisa makan waktu 2-5 tahun. Kalau rahasia dagang sih berlaku selamanya. Ya asalkan kalian nggak ngebocorin rahasianya. Oke, kita sampai di bagian kelima, tantangan dan nilai bisnis. Kira-kira proses yang panjang ini sepadan nggak sih sama hasilnya? Coba bayangin kalian lagi duduk di depan investor. Pertanyaan pertama yang pasti mereka tembak ke kalian adalah, apa yang bikin teknologi kamu ini nggak gampang ditiru orang? Nah, HKI adalah jawaban pamungkas kalian. HKI ngelindungin inovasi kalian dari kompetitor, bikin kalian punya keunggulan di pasar, dan otomatis ningkatin valuasi startup kalian di mata investor. Malahan, kalian juga bisa dapat duit tambahan dari ngasih lisensi teknologi kalian ke perusahaan lain. Ngomong-ngomong soal lisensi, punya HKI itu ngasih kalian kendali penuh atas karya kalian. Kalian bisa pakai all rights reserved buat software yang mau kalian jual mahal. Atau mungkin kalian idealis dan mau berkontribusi lewat open source kayak Linux. Bisa juga. Mau pakai model shareware kayak aplikasi Winra yang masa trialnya berasa nggak pernah habis itu, silakan aja. Intinya, HKI ngasih kalian kuasa penuh soal gimana karya kalian didistribusikan. Tentu aja, kita harus objektif ya. Ada tantangan nyata yang bakal kalian hadapi. Biaya pendaftaran HKI itu lumayan mahal buat startup yang baru mulai napas. Waktu tunggunya lama, dan kalau sampai ada yang niru karya kalian, proses pembuktian di pengadilan itu bisa sangat melelahkan dan menguras emosi. Belum lagi, banyak founder pemula yang sering abai soal ini di awal-awal. Jadi, pastiin kalian siap secara mental dan finansial untuk ngadepin realita hukum ini. Nah, setelah kita ngebahas semua hal tadi, saya mau balikin fokusnya ke kalian. Coba deh lakukan audit mental sekarang juga. Kalau kalian lagi bikin startup hari ini, bagian mana dari produk kalian yang butuh dilindungi? Apakah ada aset teknologi yang harus dipatenkan segera? Atau mungkin nama brand kalian belum didaftarkan merek dagangnya? Sebagai penutup, pegang baik-baik prinsip ini. Inovasi memang menciptakan nilai, tetapi hanya perlindungan inovasi yang memastikan nilai itu tetap jadi milik kalian. Jangan biarin kerja keras kalian yang penuh darah dan keringat itu diambil alih gitu aja sama perusahaan lain. Jadi tanyain ke diri kalian sekarang, apakah ide miliaran dolar di laptop kalian saat ini udah benar-benar aman? Atau besok pagi bisa aja jadi milik orang lain secara sah? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini, pastiin karya kalian terlindungi, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.